Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan materi pencatatan transaksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Sulistiono dari Prodi Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke materi. Pencatatan transaksi keuangan adalah bentuk pembukaan baik secara manual maupun digital atas segala aktivitas keuangan tersebut. Tujuan dilakukannya pencatatan transaksi dikarenakan segala bentuk transaksi yang terjadi akan berdampak langsung terhadap laju bisnis. Dengan pencatatan keuangan yang rapi dan akurat, evaluasi terkait finansial bisnis dan akan lebih mudah dilakukan. Berikut tahap pencatatan: ada bukti transaksi, ada ekuitansi, nota, faktur, dan cek, ada analisis transaksi dan jurnal transaksi. Pengertian jurnal adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi secara kronologis yang memuat nama beserta besarannya ke rekening atau akun debit maupun kredit. Akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Daftar atau list yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor nama akun dinamakan sebagai bagan perkiraan cut-off akun. Contoh cut-off akun: bahan baku atau standarisasi dalam penyusunan cut-off akun dan yang telah diterapkan di kebanyakan perusahaan adalah bahwa pengelompokan kode atau nomor 1 selalu dimulai dari akun aktiva, lalu diikuti dengan akun dari kelompok utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang pertama, aktiva. Ada aktiva kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar muka, peralatan kantor, tanah, dan gedung. Yang kedua, ada utang usaha, utang hipotek. Yang ketiga, ada ekuitas pemilik, ada modal pemilik dan prepom. Yang keempat, ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Dan yang terakhir, ada beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, dan beban lain-lain. Dalam jurnal terdapat akun-akun rekening sebagai berikut. Aktiva adalah kekayaan perusahaan, meliputi aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang kedua, ada hutang, adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan yang terdiri dari hutang jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, ada modal, adalah sejumlah uang atau barang yang disetorkan oleh pemilik perusahaan yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Yang keempat, ada pendapatan, adalah penghasilan yang timbul dari kegiatan perusahaan, misalnya penjualan, penghasilan jasa, royalti, pendapatan sewa, dan sebagainya. Yang terakhir, ada beban. Beban adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan satu periode. Berikut bentuk jurnal transaksi. Yang pertama yang perlu ditulis ada nama perusahaan dan jurnal transaksi periode tahun. Yang di sebelah kiri ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit dan kredit. Berikut ada bentuk jurnalnya. Selanjutnya, transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit ataupun kredit. Melalui debit atau kredit, kita dapat melihat kenaikan atau penurunan atas saldo masing-masing akun terkait. Dan berikut contoh soal catatlah transaksi akuntansi berikut ke dalam jurnal umum. Berikut ini adalah serangkaian contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan PT Hari Mulia Bersama selama bulan Januari 2020. Tanggal 5 Januari 2020, Pak Ari melakukan investasi ke perusahaannya PT Hari Mulia Bersama senilai 500 juta. Pada tanggal 11 Januari 2020 dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Yang ketiga, tanggal 15 Januari 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Dan yang terakhir, tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai bulan Januari senilai 25 juta. Berikut adalah bentuk jurnal umumnya. PT Hari Mulia, jurnal umum per 31 Januari 2020.
Yang pertama tanggal 5 Januari 2020, keterangannya ada kas dan modal awal. Kas ditulis di debit sebesar 500 juta dan modal awal ditulis di kredit 500 juta. Yang kedua tanggal 11 Januari 2020, ada sewa dibayar muka dan kas. Sewa dibayar muka ditulis di debit sebesar 20 juta dan kas ditulis di kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 15 Januari ada peralatan, perlengkapan, dan kas. Peralatan ditulis di debit sebesar 10 juta, perlengkapannya ditulis di debit 5 juta, dan kas ditulis di kredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 20 Januari ada kas dan pendapatan sebesar 10 juta ditulis di debit dan pendapatannya sebesar 10 juta ditulis di kredit. Dan yang terakhir beban gaji dan kas. Beban gaji sebesar 25 juta ditulis di debit dan kredit dan kasnya sebesar 25 juta ditulis kredit. Dan total jumlah semuanya ada 570 juta di debit dan 570 juta di kredit. Total semuanya harus balance. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.